Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Setiabudi dengan NIM 172100051 untuk mata kuliah Entrepreneur kelas A yang diampuh oleh dosen Bapak Suud Fuadi SHI MEI. Saya di sini mendapatkan tema tentang bisnis online dan perkembangan internet dalam bidang bisnis online. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu pengertian, kemudian cara memulai atau kiat suksesnya dalam berbisnis online, kemudian jenis-jenis bisnis online, para pelaku bisnis online, kelebihan dan kelemahan, kemudian yang terakhir yaitu perkembangan internet dalam bidang bisnis online. Ya, langsung saja, tidak perlu berlama-lama. Yang pertama yaitu ada pengertian bisnis online. Nah, di sini pengertian bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online atau e-commerce. Ada juga pengertian lain yaitu bisnis yang dijalankan melalui media internet untuk menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, pada prinsipnya itu bisnis online dan bisnis offline itu hampir sama, di mana ada barang, jasa, ada nilai tambah saat dijual untuk menghasilkan uang. Tetapi juga ada perbedaannya, di mana kalau offline itu kita setidaknya menghabiskan tenaga. Kalau bisnis online kan tinggal posting, ada yang beli, tinggal bilang, tinggal kita mengirimkan paketnya. Seperti itu pengertian dari bisnis online. Kemudian yaitu memulai bisnis online. Yang pertama, kemampuan. Di sini kita harus mempunyai kemampuan atau menentukan tujuan. Kemampuan yaitu di mana kita mempunyai kemampuan dalam memasarkan produk yang akan kita jual. Kemudian menentukan tujuan yang akan membawa bisnis kita ini kemana, ke arah yang lebih baik. Itu. Kemudian melakukan riset pasar. Riset pasar di sini yaitu kita harus mengetahui atau mencari tahu apa sih yang disukai di kalangan masyarakat untuk saat ini dan untuk di kemudian hari. Itu yang perlu paling penting ya. Kemudian mempelajari pesaing. Kemudian internet marketing. Mempelajari pesaing itu kita mempelajari bagaimana sistemnya dia, apa yang dia lakukan itu. Kemudian para pelaku bisnis online. Yang pertama yaitu owner, kemudian marketer, kemudian publisher. Owner yaitu sebagian orang yang memiliki produk atau jasa. Kemudian marketer, mereka yang mempunyai keahlian dalam memasarkan sebuah produk tanpa memiliki produk tersebut. Kemudian publisher, sebagian orang yang mempunyai web atau blog dengan menyediakan ruang sebagai tempat produksi produk. Jadi owner itu ibaratnya kayak bosnya yang punya produk atau jasa yang akan dijual. Kemudian marketer yaitu keahlian memasarkan. Kemudian publisher yaitu untuk menyediakan ruang sebagai tempat produksi produk. Itu yang memasarkan atau yang mengirimkan barang-barang. Nah, dalam berbisnis itu pasti ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Ya enggak? Tidak semuanya bisnis itu mempunyai kelebihan saja. Pasti akan ada kelemahan dan kelebihannya. Cari di mana aja bisnis itu enggak ada yang namanya ramai terus atau sepi terus. Itu pasti ada kalanya naik turunnya seiring berjalannya waktu. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan dalam bisnis online. Tunggu dulu, mohon bersabar.
Ini ujian. Oke guys, nah langsung. Ini terlalu lama ini jalannya videonya ini. Aduh, gimana ini yang edit? Ya, langsung saja. Ini kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu bisnis online itu bisa dijalankan dari mana saja, asalkan kita punya laptop, handphone atau komputer yang terhubung di internet. Kemudian modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit, tidak memerlukan biaya yang banyak, atau juga tidak mempunyai modal juga kita bisa memulai bisnis online. Kemudian tidak butuh jumlah karyawan yang banyak, kita sendiri pun bisa, misalkan 1 orang hanya untuk melakukan bisnis online bisa. Kemudian tersedia banyak pilihan bisnis yang ada. Kemudian kelemahannya koneksi internet yang mahal, terlalu banyak pilihan, sulitnya membangun kepercayaan, maraknya penipuan online. Itu kelemahannya. Kemudian jenis bisnis online yang pertama, affiliate marketing. Affiliate marketing ini sama seperti sales, dimana kita menawarkan produk yang kita jual, kemudian jika produknya terjual maka kita akan mendapatkan komisi. Kemudian reseller reseller produk informasi itu hampir sama kayak affiliate marketing, tetapi kalau reseller ini kita harus membeli produknya terlebih dahulu dan mematuhi sistem. Kemudian bisnis iklan advertising seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian jualan link di sini kayak kita udah masuk grup terus ngajak teman atau kawan yang untuk bergabung di dalam grup kita. Nah, di situ kita mendapatkan keuntungan 100%. Kemudian perkembangan teknologi internet dalam bisnis online. Yang pertama yaitu penggunaan internet dalam bisnis ini mengalami perkembangan dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategis bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Kemudian internet mendukung komunikasi dan kerjasama global antara pegawai, konsumen, penjual, dan rekan bisnis yang lain. Kemudian pengaruh dan peranan teknologi informasi ini secara tidak langsung itu telah membuat bisnis online di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Karena dengan teknologi ini kita bisa mengetahui bagaimana cara belajar, bagaimana cara berkomunikasi, memberikan tampilan, informasi tentang bisnis online tersebut agar para pelanggan mudah untuk melakukan penawaran jual dan beli. Nah, kemudian kesimpulannya di sini sebagian besar para pelaku bisnis dan perusahaan yang melakukan pemasaran produk melalui situs web, blog, dan jejaring sosial itu beralasan karena berkembang pesatnya penggunaan jejaring sosial, jadi semakin banyak pula yang membeli produk mereka. Dan alasan lainnya karena mereka tidak perlu ke kantor untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian di sini saya akan tambahkan sedikit tentang kiat-kiat untuk sukses dalam berbisnis online. Yang pertama, menentukan tujuan, kemudian riset pasar, kemudian dilakukan secara bertahap, kemudian perluas jaringan, kemudian marketing, kemudian berani dalam mengambil resiko, fokus, dan jangan mudah bosan. Nah, untuk yang terakhir ini, jika ada pertanyaannya itu disampaikan nanti ketika diskusi di kelas atau di WA group. Jadi seperti itu kawan-kawan, pengertian dari bisnis online, kemudian cara-cara melakukan bisnis online atau memulai bisnis online, para pelaku bisnis online, kemudian kelemahan dan kelebihan para pelakunya. Jadi seperti itu perkembangan informasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.